Halo semua, perkenalkan saya Aldo Marnix Nulubais. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sampling sistematis. Pertama-tama, kita perlu mengetahui definisi dari sampling sistematis. Sampling sistematis merupakan salah satu teknik pengambilan sampel, di mana elemen sampel pertama dipilih secara acak dari K elemen yang pertama, dan elemen-elemen sampel selanjutnya dipilih berdasarkan jarak sebesar K dari elemen yang pertama. Dan untuk mendapatkan nilai K-nya itu, kita bisa peroleh dengan N besar dibagi N kecil. Nah, contohnya, misalkan kita akan memilih 5 buah sampel dari populasi yang memuat sebanyak 50 buah. Jadi N besarnya itu ada 50. Dan untuk menentukan nilai K-nya tinggal 50 dibagi 5 sama dengan 10. Dan ternyata elemen ketiga terpilih pertama dari populasi. Maka sampel selanjutnya tinggal kita tambahkan 10-10, maka 3 berarti tambah 10, 13. Selanjutnya 23, selanjutnya 33, dan yang terakhir 43. Selanjutnya kelebihan sampling sistematis. Yang pertama itu sampling sistematis lebih mudah dilakukan dan kesalahan wawancaranya lebih kecil bila dibandingkan dengan sampling acak sederhana. Yang kedua, sampling sistematis memberikan informasi yang lebih banyak per unit cost bila dibandingkan dengan sampling acak sederhana karena sampling sistematis tersebar secara seragam meliputi seluruh populasi. Selanjutnya kita akan melihat cara memperkirakan solusi dalam sampling sistematis. Yang pertama yaitu ada estimator proporsi. Dan untuk rumusnya teman-teman bisa lihat pada slide, itu 1 per N dikali dengan sigma dari XI, di mana I berjalan dari 1 sampai N. Nah, XI itu akan bernilai 1 jika elemen sampel termasuk kategori tertentu atau memiliki karakteristik tertentu. Dan XI itu akan bernilai 0 jika elemen sampel tidak termasuk kategori tertentu. Selanjutnya kita perhatikan estimator varian P topi SY. Ini teman-teman bisa lihat rumusnya pada slide. Estimator varian P topi SY itu rumusnya P topi SY dikali Q topi SY per N kecil dikurang 1 dikali N besar kurang N kecil dibagi N besar. Di mana untuk mendapatkan nilai Q topi SY-nya itu kita dapat dari 1 dikurang P topi SY. Selanjutnya kita melihat kesalahan sampling. Dan untuk rumusnya itu merupakan akar dari estimator varian P topi SY. Jadi eh, akar dari P topi SY dikali Q topi SY per N kecil kurang 1 dikali N besar dikurang N kecil per N besar. Di mana N besar kurang N kecil per N besar itu disebut faktor koreksi untuk populasi terbatas. Nah, jika N-nya itu tidak diketahui, maka faktor koreksi tersebut tidak digunakan sehingga diperoleh kesalahan samplingnya itu akar dari P topi SY kali Q topi SY per N kurang 1. Dan untuk perkiraan interval proporsi dalam sampling sistematis, itu kita bisa temukan dengan P lebih besar sama dengan P topi SY dikurang KS, lebih kecil sama dengan P topi SY ditambah KS. Nah, yang harus diingat yaitu jika N besar, itu nilainya besar sekali dan observasi pada sampel sistematis tidak berkolerasi, maka varian dan populasi sampling acak sederhana dan sampling sistematis akan sama. Untuk lebih jelas, teman-teman perhatikan contoh soal berikut. Nah, pada contoh soal ini, kita diminta untuk menentukan interval perkiraan P, yaitu proporsi petani peminjam kredit yang belum mengembalikan kredit pada waktunya. Nah, pada soal tersebut telah diketahui bahwa N kecilnya itu ada 962, nilai K-nya itu ada 6, nilai N besarnya itu ada 5772. Yang pertama kita harus lakukan yaitu kita menghitung nilai estimator proporsi. Dan itu kita peroleh 67,8% atau 0,678.
Selanjutnya estimator varian Peto PSY itu kita peroleh hasilnya 0,0001893132. Selanjutnya kita lihat estopi dari Petopi SY itu kita peroleh nilainya 0,0137591133 dan untuk kesalahan samplingnya itu kita peroleh 0,0275. Dan selanjutnya untuk menentukan perkiraan interval proporsinya, kita tinggal masukkan estimator proporsinya dan juga kesalahan samplingnya. Itu 0,678 dikurangi 0,0275 dan juga 0,678 ditambah 0,0275 sehingga akhirnya interval dari proporsinya itu P lebih besar sama dengan 65,05%, lebih kecil sama dengan 70,55%. Jadi dengan tingkat keyakinan 95%, proporsi petani meminjam kredit Dimas yang belum mengembalikan kredit tepat waktu berada di antara 65,05% sampai dengan 70,55% dengan kesalahan sampingnya itu 0,0275 atau 2,75%. Selanjutnya kita akan melihat eh, menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan proporsi. Nah, diasumsikan populasi bersifat acak, maka rho menuju nol dengan rho adalah koefisien korelasi antara observasi di dalam sampel sistematis sehingga formula mencari besarnya sampel n kecil berdasarkan sampling acak sederhana. Nah, untuk N kecilnya itu teman-teman bisa lihat pada slide. Rumusnya N besar dikali P topi dikali Q topi per N besar dikurangi 1 dikali D tambah P topi dikali Q topi. Sama Q topi untuk mencari Q topi itu 1 dikurang P topi. Dan untuk nilai D-nya itu teman-teman bisa menggunakan B kuadrat dibagi 4, di mana B itu adalah kesalahan sampling. Nah, untuk contoh soalnya teman-teman bisa perhatikan pada slide. Nah, yang telah diketahui pada soal itu N-nya N besarnya itu 5.000 dan B-nya itu 0,03 atau 3%. Nah, dengan menggunakan P-topinya itu 0,5, maka kita peroleh Q-topinya itu 0,5 pula karena 1 kurang 0,5 0,5. Selanjutnya kita menentukan nilai D, hasilnya kita peroleh 0,000225. Selanjutnya kita menghitung N dan hasilnya itu 589. Jadi untuk memperkirakan proporsi langganan yang menyukai produk baru yang sedang dipromosikan, kalau kesalahan sampling ditolerir paling tinggi 3%, harus dipilih sampel sebanyak 589 orang langganan. Sekian dari saya, terima kasih.